Ya, selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia. Ya, gimana kabarnya hari ini? Happy ya? Happy. Hari ini kita mau coba untuk ikutan workshop meditasi. Saya pengen ajak semua yang hadir di sini untuk gimana caranya kita bisa meditasi dalam waktu yang singkat gitu ya. Oke, perkenalan dulu. Boleh dipanggil nanti nama saya Bro Abisarano Johan, teman-teman boleh panggilnya Bro Johan aja nggak apa-apa gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung dan nanti selama kurang lebih 40 menit ke depan kita ada sesi pemaparan dikit untuk gimana caranya instruksi meditasinya dan kemudian kita meditasi. Mungkin 10 menit supaya kita bisa lebih tenang gitu ya. Oke. Sudah hadir di sini semua? Boleh angkat tangan yang kanan. Oke ya, sudah di sini semua ya, badan dan pikirannya ya. Ya, hari ini saya pastikan meditasinya duduk, nggak ada jalan gitu ya. Jadi duduk selama 10 menit aja, nanti kita sedikit banyak pengen tahu gimana cara meditasi dengan masuk keluarnya nafas. Saya punya materi, tampaknya belum ada ya. Di kanan kiri sudah muncul? Nggak muncul ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin saya berdiri dulu boleh kali ya. Ibu Bapak kalau misalnya ditanya tentang meditasi, saya pengen tanya dulu nih. 3 hal atau berapa deh, terserah. Kalau ditanya tentang meditasi, kendalanya apa ya? Yang pertama boleh disebutkan? Kesemutan? Oke, yang kedua ada? Nggak bisa fokus. Yang ketiga? Ngantuk, oke. Sebetulnya semuanya benar ya. Semuanya benar, ini kalau kita lihat di slide saya, tiga-tiganya udah saya prediksikan sebelum saya datang ke sini gitu ya. Dan itu masalah bukan hanya di umat Buddha, tapi juga di seluruh orang yang meditasi kebanyakan begitu. Nah setidaknya kita nanti selesai workshop ini, 3 ini kita selesaikan. Oke? Tapi saya pikir untuk yang pertama, karena kita duduknya di kursi semua, masalah yang pertama kesemutan dan sebagainya tuh sudah hilang. Ini udah enak banget gitu ya. Saya sudah dapat semacam dukungan dari kursinya, jadi kita nggak perlu jelaskan lagi. Kemudian terkait nanti yang kita jelaskan adalah yang 2. Gimana supaya bisa fokus dan supaya nggak ngantuk, gitu ya. Tapi mungkin boleh di next terlebih dulu. Saya mau sampaikan, kalau kita meditasi ditanya ya, apa sih yang mau membuat orang itu meditasi? Kebanyakan tuh ya untuk buang sampah pikirannya, betul ya? Buang sampah pikiran ya. Yang kedua untuk membersihkan diri dari kotoran batin. Kalau ini Buddhis banget nih pasti. Ngerti ya istilah kotoran batin. Kemudian untuk tenangin pikiran ini yang lebih banyak gitu ya. Saya tanya dari netizen di Instagram jawabannya adalah demikian. Oke next. Ini kalau kita lihat di sini di beberapa riset artikel dari beberapa jurnal yang publikasi terakhir kita bisa lihat ini untuk mengurangi stres, kecemasan, ini yang paling banyak ya. Kemudian yang kedua untuk bisa mengatur pola tidur kita. Ya, jadi kita ada relaksasi terhadap pernapasan dan pola tidurnya jadi lebih baik. Yang ketiga ini juga banyak, ini kesehatan fisik dan mental. Banyak orang meditasi supaya dia sehat fisik dan mental. Boleh angkat tangan yang mau sehat fisik dan mental dari meditasi ini? Yang gak angkat tangan pulang gak sehat ya, bercanda-bercanda. Yang keempat, ini adalah untuk produktivitas dan kreativitas. Jadi meditasi adalah dilakukan untuk semata-mata hal tersebut. Next, ini saya sampaikan fokus yang biasanya dilakukan sekarang. Boleh di next. Nah, yang sekarang dilatih itu kebanyakan adalah mindfulness, kemudian ada yoga. Kalau yoga, meditasi juga, cuma dia body movement ya. Kemudian itu ada meditation, hypnosis, sama visualization. Itu tujuannya adalah supaya kita bisa fokus. Dan yang keempat itu body scan. Dan kita latih yang pertama aja dulu gitu ya. Nanti kita mindfulness on the breath. Jadi melakukan pengamatan terhadap keluar masuknya nafas. Oke, itu adalah tentang kenapa kita harus meditasi. Tapi nanti kalau Anda tertarik gitu ya lebih lanjut, saya bisa jelaskan lebih detail. Kalau misalnya apa kita perlu lebih perdalam meditasi itu untuk apa tujuannya. Tapi saya pengen langsung aja instruksinya. Penjelasan supaya kita bisa langsung ikutan meditasi. Saya boleh duduk ya? Oke. Ibu Bapak, supaya nanti meskipun kita udah duduk di kursi begini, kita duduknya harus nyaman. Nyaman gimana? Buat posisi kakinya 90 derajat,
Jadi duduknya agak maju gitu ya. Kakinya dari paha sampai ke betis itu 90 derajat. Kemudian dari bagian badan kita sampai ke bagian paha itu juga 90 derajat. Jadi kalau bisa tegap. Jadi kalau bisa meditasi, buat bagian perut, ulu hati dan lehernya itu posisinya lurus tapi rileks. Makanya kalau kita meditasi nggak bisa gini. Ya, kenapa? Tujuannya adalah karena nanti pola pernafasan kita yang masuk dan keluar nggak terasa nyaman. Ya, kaki juga nggak boleh menekuk ke dalam atau ke depan, karena nanti cepat kesemutan. Jadi dia harus lurus begini. Ya, nanti selama 10 menit ini posisinya dipertahankan. Makanya nanti kalau ada yang ada punya masalah di bagian pinggang atau punggung, itu bisa menggunakan bantuan pakai bantal. Jadi diposisikan bagian pantatnya itu lebih tinggi supaya badannya itu lurus. Kalau kita begini kan sulit ya, kita akan cenderung menjadi bungkuk atau ke belakang. Jadi kalau misalnya di beberapa meditasi yang saya bantu latih, itu saya menganjurkan mereka pakai alas duduk tambahan supaya pantatnya lebih tinggi. Oke ya, kita sepakati aja dulu kita duduknya seperti ini. Tangannya boleh di atas pangkuan begini atau di atas paha seperti ini. Oke. Nah sekarang kita sudah posisi duduknya nyaman ya kan. Kemudian nanti ini instruksinya adalah semua yang berkaitan dengan meditasi nanti adalah kita memperhatikan nafas masuk dan keluar. Sehingga kita perlu merilekskan bagian wajah kita. Saya kasih bagian badan tadi itu perut, ulu hati dan leher. Jadi dia harus lurus dulu ya. Ketika duduk lurus dulu. Nanti kalau sudah lurus terasa, rasakan bagian wajahnya dan bagian rahang ini dikendurkan, dirilekskan. Jadi kalau biasa kan kita kan tegang ya, kencang gini ini dirilekskan. Kemudian rasakan bibir atas dan bawahnya ini saling bersentuhan rileks, giginya juga. Dan otomatis nanti kalau bibirnya menutup, giginya menutup, lehernya lurus, nanti dia otomatis lidahnya ada di langit-langit mulut. Kalau misalnya sulit, rasakan seperti sedang tersenyum kecil. Tersenyum kecil, otomatis lidahnya ada langit-langit. Coba Anda tes, duduknya yang nyaman, duduknya tegap. Duduknya tegap, rasakan bagian wajahnya rileks, rahangnya dikendurkan, bibirnya saling bersentuhan satu sama lain, giginya juga. Rasakan seperti sedang tersenyum kecil. Lidahnya ada di langit-langit, tanpa menyentuh gigi ya. Di langit-langit ya. Coba sekarang bungkuk badannya. Lidahnya di langit-langit? Enggak ya? Di langit-langit lidahnya? Masih? Sepenuhnya? Enggak ya? Coba tegap lagi. Tegap lagi, senyum lagi. Senyumnya jangan gede-gede ya. Enggak usah, relax saja. Senyumnya kecil. Ada di langit-langit lidahnya. Ya, oke. Seperti itu. Nah nanti kita mengamati nafas masuk keluarnya itu lewat hidung. Nafas masuk dan keluar lewat hidung terus menerus. Mulutnya ditutup, rahangnya dirilekskan, lidahnya beristirahat di langit-langit mulut tanpa menyentuh gigi. Nanti saya bantu instruksinya. Ya. Kemudian nanti karena kita mengamatinya di hidung, itu adalah pintunya. Supaya kita bisa fokus, meditasi itu harus satu titik poin. Oke? Di mana titik poinnya bisa dirasakan di dua bagian. Kalau orang yang hidungnya normal ya, nggak panjang, nggak pendek, itu rasakannya di rongga hidung kanan dan kiri. Oke? Kalau yang hidungnya agak pesek atau pendek gitu ya, dia rasakannya di sini. Di depan kedua lubang hidung atau di atas bibir atas. Nanti saya kasih instruksi 5 kali nafas masuk dan keluar, rasakan sensasi sentuhan nafas yang paling terasa jelas di mana? Di rongga hidung atau di sini. Kalau di sini amati terus di sini. Kalau di rongga hidung juga amati terus di rongga hidung. Selama kita sesi meditasi nanti. Bisa dipahami ya? Nanti kita artinya badannya rileks, wajahnya rileks, baru mengarahkan pikiran ke nafas masuk dan keluar. Dan rasakan sentuhan nafas. Oke ya? Bisa diikuti? Oke. Kita mau coba dulu, sekarang kita tes. Kalau kita tes ini sekitar waktunya 7 menit. Kita coba. Duduknya yang tegap, boleh, silakan. Ya, tangannya di atas pangkuan paha, seperti ini, diletakkan badannya lurus. Kemudian rasakan bagian pinggang, punggung, pundaknya juga terasa nyaman, rileks. Kemudian rasakan lehernya lurus.
Dan boleh dirasakan matanya terpejam dengan nyaman dan rileks. Sekarang waktunya digunakan untuk mencoba mengarahkan pikirannya fokus pada sentuhan nafas masuk dan keluar di bagian hidung. Sekarang rasakan bagian perut, ulu hati dan lehernya dalam posisi yang lurus, tapi dalam kondisi yang nyaman dan rileks. Sekarang rasakan terlebih dulu supaya nyaman dan rileks, nafasnya yang masuk lewat hidung dan dikeluarkan perlahan-lahan lewat mulut. Masuk 3 kali, keluar 3 kali, nafas dengan nyaman dan rileks. Silakan. Sekarang ikuti instruksinya terus. Rasakan wajahnya secara keseluruhan. Rasakan dari kening sampai ke bagian dagu dirilekskan. Kemudian rasakan bagian rahangnya dikendurkan, dirilekskan rahangnya. Bibirnya saling bersentuhan yang atas dan bawah satu sama lain dengan lembut. Giginya juga saling bersentuhan dengan nyaman dan rileks. Dan rasakan bagian lidahnya berada di langit-langit mulut tanpa menyentuh gigi. Rasakan seperti sedang tersenyum secara ringan, secara nyaman dan rileks. Dan otomatis lidahnya berada di langit-langit mulut sepenuhnya tanpa menyentuh bagian gigi. Pertahankan kondisinya. Dan coba sekarang rasakan nafasnya di bagian hidung. Masuk dan keluarnya rasakan di hidungnya. Rasakan 3 kali masuk, 3 kali keluar secara nyaman dan rileks. Silakan. Sekarang arahkan pikirannya ke sekitar bagian hidung untuk merasakan sentuhan nafas masuk dan keluar di satu titik sentuhan yang paling terasa dominan. Apakah terasa di rongga hidung yang kanan dan kiri, atau terasa di depan kedua lubang hidung di atas bibir atas? Cobalah bernafas dengan nyaman dan rileks. Rasakan sampai dengan 5 kali nafas masuk, 5 kali nafas keluar. Nafas senyamannya. Dan rasakan sentuhan nafas yang paling terasa nyaman dan rileks. Silakan. Sentuhan nafasnya mulai terasa di salah satu bagian hidung tersebut. Apakah di rongga hidung atau di depan kedua lubang hidung di atas bibir atas. Perhatikan terus menerus sentuhan nafasnya di bagian hidung tersebut. Dan coba rasakan sekarang sampai dengan 8 kali. Sentuhan nafas masuk dan sentuhan nafas keluar. Rasakan sampai dengan 8 kali supaya sentuhan nafasnya terasa lebih jelas. Silakan. Sekarang sentuhan nafasnya semakin terasa jelas. Dan coba perhatikan 1 kali putaran lagi sampai dengan 8 kali nafas masuk dan keluar. Perhatikan sentuhan nafasnya di bagian hidung yang sama. Semakin nyaman, semakin rileks nafasnya.
Sekarang meditasinya diakhiri, matanya boleh dibuka perlahan-lahan. Bisa diikuti? Bisa? Bisa diikuti meditasinya? Rasanya cepat atau lama? 7 menit tadi. Hah? Cepat atau lama? Angkat tangan kanan untuk cepat, tangan kiri lama. Ada yang 2 tangan loh ya. Yang 2 tangan tuh pasrah gitu ya. Oke. Terasa nyaman ya? Nafas masuk keluarnya terasa jelas ya? Oke. Ibu bapak, kalau kita udah duduknya nyaman, bisa ngarahkan pikiran, itu nanti sakit di badan, kram dan kesemutan itu berkurang. Dan katakanlah bisa nggak muncul sama sekali. Dan kalau kita sudah bisa arahkan fokusnya dengan jelas, nanti kita bisa pikirannya tidak mengembara kemana-mana. Ya, saya tambahkan sedikit. Dan tolong disiapkan instrumennya, saya punya instrumen 10 menit, supaya nanti kita meditasinya 10 menit, bisa lebih nyaman dan lebih rileks gitu ya. Yang terakhir begini, tadi kan ada yang ngomong ya, kendala meditasi yang paling dirasakan ngantuk. Sebetulnya begini, kalau ibu bapak rasakan, kalau badannya sudah nggak nyaman gitu ya, kemudian nanti pikirannya jadi sulit fokus ya. Kalau sudah sulit fokus lama-lama apa? Bosan. Kalau sudah bosan, semangatnya menjadi luntur ya. Kalau semangatnya sudah luntur, akhirnya apa? Ngantuk. Makanya sekarang kalau kita meditasi, duduknya yang nyaman dulu, kemudian fokusnya diarahkan yang jelas ada di mana. Nah sekarang yang terakhir supaya nggak ngantuk, begini. Jadi ibu bapak dan teman-teman sekalian, meditasi itu kalau kita ngamati nafas masuk, keluar gitu ya. Di awal-awal kan terasa nafasnya cepat ya. Tapi nafas kita ini kalau diperhatikan makin lama, dia semakin ada jedanya. Dia makin rileks, makin nyaman, makin lambat, dia ada jedanya ketika keluar mau masuk. Nah ketika jedanya itu terasa, dan kita nggak penuh perhatian, nggak mindful, disitulah ada pikiran yang masuk. Pikiran kita mengembara terus, akhirnya lama-lama kita sulit fokus dan bosan. Disitulah kita sebabnya jadi ngantuk. Makanya supaya nggak ada jedanya setiap waktu, setiap saat, kita gunakan pencatatan. Jadi gini, tadi udah terasa ya, nafas masuk, keluar terasa ya. Nanti ketika masuk, keluar, ada jeda kan? Itu dicatat dalam hati. 1. Catatnya dengan angka antara dari 1 sampai dengan 8. Masuk, keluar, catat 1. Masuk, keluar, catat 2. Masuk, keluar, catat 3. Sampai 8. Nanti kalau sudah 8, balik lagi ke 1. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya kelewatan nih, lebih dari 8, sampai 10, 12 gitu ya, langsung balik ke 1. Atau kalau belum 8, baru 5, tapi pikirannya sudah lupa, langsung balik aja ke 1. Oke ya? Nanti kita meditasi dengan cara begitu, duduknya rileks dulu, kemudian nanti bagian badannya dirilekskan seluruhnya, kemudian bagian perut, ulu hati dan lehernya dirilekskan, bagian wajah, rahang, bibir, gigi, lidah, baru arahkan ke nafas, baru kita perhatikan nafas dengan cara mencatat. Instrumennya 10 menit, nanti kita meditasi lagi selama 10 menit. Ya. Sampai sini masih ada yang bingung atau masih mau ditanyakan sesuatu? Sudah cukup jelas? Jelas ya? Bisa ya 10 menit ya kita meditasi ya? Oke. Kita sekarang meditasi, instrumennya udah siap? Panitia boleh bantu instrumennya? Sudah? Belum? Oke. Mumpung belum ya. Mumpung belum sambil nunggu. Ya nanti kalau nafasnya makin lama, dia makin lembut otomatis. Ya, cara ngukur nafas kita kalau meditasi tenang itu gampang ibu bapak. Jadi kalau kondisi normal seperti sekarang, manusia itu dalam kondisi netral, itu nafasnya 16 sampai 20 kali dalam 1 menit. Kalau kondisi stres, 2 kali lebih cepat. Artinya 32 sampai 40. Makanya lihat ya, kalau orang lagi marah-marah ya, pasti wajahnya merah. Tapi nanti kalau kita makin rileks, dia justru membuat kita makin tenang sampai bahkan 4 kali lebih lambat. Jadi nafas kita bisa hanya 4 sampai 5 kali. Jadi artinya kesimpulannya, semakin nafasnya lambat dalam 1 menit, itu kita makin konsentrasi dan makin rileks. Kita coba ya, 10 menit ya. Boleh dimulai sekarang.
Yang pakai kacamata boleh diletakkan kacamatanya dulu. Ya, sekarang kita rasakan duduknya yang nyaman dan rileks. Dalam waktu 10 menit ini digunakan untuk mengembangkan ketenangan dan konsentrasi pada keluar masuknya nafas. Yang pertama, rilekskan terlebih dulu seluruh bagian badannya. Rasakan dari bagian pinggangnya terasa lurus. Punggungnya juga terasa lurus. Rasakan kedua pundaknya yang kanan dan kiri juga rileks. Lehernya lurus. Dan matanya terpejam dalam kondisi nyaman dan rileks. Rasakan bagian perut, ulu hatinya, dan lehernya dalam kondisi yang lurus tapi juga tetap rileks. Sekarang rasakan nafas yang masuk lewat hidung dan dikeluarkan perlahan-lahan lewat mulut sampai dengan 3 kali nafas masuk dan 3 kali nafas keluar. Nafas yang nyaman, nafas yang rileks. Silakan. Sekarang rasakan wajahnya secara keseluruhan. Dari kening sampai dagu dirilekskan. Rasakan leher. Kemudian nyaman rileksnya terasa ke kedua pundaknya yang kanan dan kiri. Nyaman rileksnya juga terasa ke kedua tangannya. Dari lengan atas sampai ke bagian jari jemari tangan. Rasakan badannya yang bagian depan. Dari dada sampai ke perut juga rileks. Bagian belakang dari punggung atas sampai ke bagian pinggang juga rileks. Rasakan pinggulnya dari pinggul kanan ke pinggul kiri juga rileks. Dan yang terakhir, rilekskan seluruh bagian kaki dari paha, betis, sampai ke jari jemari kaki. Rasakan semua badannya nyaman, rileks. Seluruh bagian badannya terasa nyaman dan semakin rileks. Sekarang rasakan lagi wajahnya secara keseluruhan. Dari kening sampai ke bagian dagu dirilekskan. Bagian rahangnya dikendurkan, dirilekskan. Bibirnya saling bersentuhan satu sama lain dengan lembut. Giginya juga saling bersentuhan dengan nyaman dan rileks. Rasakan seperti sedang tersenyum secara ringan, secara kecil, nyaman dan rileks senyumnya. Dan otomatis lidahnya berada di langit-langit mulut sepenuhnya tanpa menyentuh gigi. Pertahankan kondisi ini, semakin nyaman, semakin rileks. Sekarang rasakan bagian hidungnya. Cobalah bernafas dengan nyaman dan rileks. Masuk dan keluarnya nafas sampai dengan 3 kali masuk dan 3 kali keluar. Lewat kedua lubang hidungnya secara perlahan-lahan. Silakan.
Sentuhan nafasnya mulai terasa di salah satu bagian hidung tersebut. Dan coba perhatikan terus menerus sentuhan nafasnya di bagian hidung tersebut. Supaya terasa lebih jelas. Sampai dengan 8 kali nafas masuk dan 8 kali nafas keluar. Dengan nyaman, dengan rileks. Sentuhan nafasnya makin terasa jelas. Perhatikan terus menerus di bagian hidung yang sama sentuhan nafasnya. Dan mulai mencatat dengan angka 1 sampai dengan 8. Rasakan nafas yang masuk kemudian keluar. Catat dengan lembut 1. Masuk keluar catat dengan lembut 2. Terus menerus diperhatikan sentuhan nafasnya di bagian hidung yang sama sampai dengan 8. Setelah itu kembali lagi ke angka 1. Bila terasa tegang atau tidak nyaman, rilekskan lagi wajahnya, rahangnya dikendurkan lagi, rasakan bibirnya lagi saling bersentuhan. Rasakan lagi sedang tersenyum secara kecil, secara ringan. Dan lidahnya beristirahat di langit-langit mulut tanpa menyentuh gigi. Rasakan masuk, keluar. Nafasnya dicatat dalam hati secara rileks dan nyaman. Apapun selain nafas tidak perlu diperhatikan. Hanya sentuhan nafas masuk dan keluar untuk mengembangkan konsentrasi pada nafas. Biarkan bernafas apa adanya. Hanya rasakan sentuhan nafas masuk, sentuhan nafas keluar. Semakin nyaman, semakin rileks, pikirannya juga semakin tenang. Sekarang rasakan lagi badannya secara keseluruhan.
Dari kepala sampai kaki semuanya rileks. Meditasinya diakhiri, matanya bisa dibuka perlahan. Terasa nyaman? Bisa diikuti? Bisa? 10 menit cepat atau lama? 10 menit tadi cepat atau lama? Angkat tangan kanan kalau cepat. Weh, cepat ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, demikian saya pikir untuk workshop meditasinya. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan mungkin sebelum diakhiri gitu ya. Karena nanti setelah ini ada testimoni dari Kak Elman. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC, Ko Suryadi. Saya dari belakang tadi ikutan. Jadi lari-larian. Bisa tenang nggak tadi? Apa? Beneran tenang atau enggak? Tenang. Tenang Hampir ya? ketiduran malah. Hampir kalau saya. ketiduran ya. Ada yang ketiduran juga gak sih Bapak Ibu di sini? Hampir ya? Hampir ya. Iya. Saya kebetulan lagi ngantuk banget memang. Hampir ketiduran. Ada yang mau bertanya nggak Bapak Ibu ke Bro Johan katanya kan? Ini cici baju hitam udah di tenggorokan nih, kayak mau nanya nih. Nggak mau nanya, habis begitu soalnya nih. Ada kita mau diskusi, mau ngobrol-ngobrol? Silakan, saya turun ya. Kenalkan nama lalu pertanyaannya. Oke, nama saya Julia. Mau tanya sama Bro Johan ya. Mau tanya ya, kalau meditasi, kalau saya sendiri itu suka gerak-gerak gitu loh. Walaupun kadang-kadang saya kan pernah belajar di yang di Bali kan. Nah, cuma kayak tadi itu sudah pingin gerak gitu. Kalau sudah saya fokus napas, cuma kalau saya nahan tuh badan kurang rileks gitu. Tipsnya gimana ya? Iya. Biar saya maksudnya biar lebih saya pingin meditasi tuh tenang kayak diem aja gitu. Maksudnya gitu. Iya. Kenapa badan kita itu bisa sampai bergerak-gerak sangat dominan gitu ya? Dan perlu diketahui Bapak Ibu bahwa ketika gerak itu, orang itu dalam kondisi yang sangat fokus loh. Sangat fokus dan konsentrasi. Itu karena ada pergerakan di bagian badannya itu unsur anginnya terlalu kuat dan dia mengamati. Sehingga dia goyang-goyang. Tapi meskipun konsentrasi dalam kondisi begitu, kalau nggak didiamkan, dia bisa jadi kegelisahan. Sehingga dia harus didiamkan, disadari. Jadi ketika sudah mau gerak, lepaskan nafasnya, bisa dalam kondisi duduknya diperhatikan lagi. Di scanning lagi dari awal. Kalau sudah diam, balik lagi ke nafasnya. Mau gerak lagi, lakukan dengan cara yang sama. Nanti dia berkurang. Kadang-kadang dia geraknya bukan hanya maju, mundur atau kakinya doang. Kadang-kadang dia seperti muter. Ya, Betul ya? Tangan. Iya. Dan itu dia di luar kontrol dia sendiri. Itu seperti semacam apa ya? Gerakan dari pikirannya yang mengamati badannya yang ingin bergerak. Tapi sebetulnya itu nggak boleh dilakukan terus-menerus karena jadi kegelisahan. Disadari, didiamkan, kembalikan ke nafas. Karena objek kita bukan geraknya, objek kita adalah nafas. Oke ya? Iya. Objek kan napas kan. Cuma ya saya pernah tuh jadi meditasinya tuh lama kan, hampir 1 jam. Nah, itu gerakannya tuh, jadi saya pernah, jadi sampai komen sendiri di dalam tubuh, jangan, aduh gimana sih kamu jangan gerak kenceng-kenceng, tambah kenceng dia. Oh iya, makanya nggak apa-apa. Di saat itu kan gerakan dalam posisi tutup mata. Buka aja matanya sejenak. Buka, udah diam, tutup mata lagi untuk memastikan. Itu boleh dilakukan. Oke, ya, makasih ya Sip. tipsnya. Yuk. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Thank you Ci Julia. Itu tadi kalau nggak diperhatikan, lama-lama tercipta koreografi itu. Ada satu tarian namanya tarian sufi. Tahu. Waktu- Itu ada tuh di sini nanti. Di sini ada ya? Ada nanti. Saya waktu itu ikut lihat waktu di Surabaya. Jadi mereka tuh nari, itu dia berputar-putar. Awalnya lambat, tapi ketika dia perhatikan konsentrasi lama-lama dia makin cepat. Dan itu nggak mengeluarkan energi sama sekali. Karena itu pakai tenaga pikiran. Oh ya? Iya. Enggak, yang saya penasaran tuh selesainya kan jalannya gini ya. Kan pusing ya. Kalau muter. kita mungkin pusing ya. Iya. Thank you Ci Julia.
Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita, ada nggak yang mau nanya-nanya lagi? Tadi gerak-gerak tuh menarik ya. Gerak-gerak, karena saya juga pernah memperhatikan, itu ada yang bergerak juga dan jawabannya sama tuh. Itu karena konsentrasinya kuat banget tuh katanya. Gitu, makanya Ci Julia kalau nggak dikembalikan lagi gerakannya nanti, wah seru tuh Ci. Tari Sufi tuh, peluang loh Ci. Peluang loh ya. Baik ya, kalau nggak ada pertanyaan kita ngobrol-ngobrol ya. Saya mau mengundang Kak Elman, boleh naik ke atas temenin kami? Kak Elman, naik ke panggung. Nah, ini Kak Elman. Ada yang kenal nggak sih Kak Elman siapa? Kak Elman Sipasi? Follow TikToknya dong. Follow TikToknya dong. Kak Elman di tengah kali ya? Apa Tengah-tengah. Bro Johan di tengah? Saya di sini aja. Oh yaudah saya di bawah deh. Jangan. Ya jangan dong, moderator tengah ribet banget Elman begini-begini. Di sini ya, ngobrol-ngobrol. Nih kenalan dulu kalau abis Bro Johan kan udah pada kenal. Udah pada kenal belum sih? Udah. Yang kenal yang tua-tua loh Bro Johan loh. Iya, itu memang itunya. Segmennya memang itu sih. Yang kenal yang senior-senior loh. Iya. Kalau Kak Elman ada yang kenal nggak? Kalau gitu kita kenalan dulu ya. Kak Elman boleh Ya. nggak kenalin diri? Halo semuanya, selamat malam semuanya. Nama saya Elman. Saya senang banget bisa diundang ke sini, bisa ngobrolin tentang meditasi. Meditasi ini sebenarnya saya sudah praktekkan, tapi banyak, nggak cuman meditasi Vipassana aja, nggak cuman meditasi Buddhisme. Dari 2015 saya udah mulai banyak melakukan meditasi. Ada yang meditasi tidur, meditasi yang di Bali sering ada meditasi dengan musik dan segala macam gitu. Dan 2018 akhirnya aku mencoba untuk melakukan mempelajari meditasi Buddhisme ini, meditasi di Buddha ya gitu, Vipassana gitu. Vipassana ya. Meditasi di Buddha. Saya mau tanya nih, umat Buddha pada Vipassana nggak? Ya, kok katanya ada keren kok. loh, keren loh ada yang ngangguk. Soalnya saya belum juga soalnya. Saya mentok masih di Bali. Ci Julia yang di Bali itu apa? Bali Usada? Oh ya, sama berarti. Masih belum Vipassana kita ya, belum yang Goenka gitu-gitu ya. Nah, dari 2015, Ya. ini menarik loh. Tadi saya di belakang, di samping itu ngobrol sama Kak Elman. Ngobrol-ngobrol sebentar, sama Bro Johan juga ngobrol-ngobrol. Pertanyaan pertama saya adalah, lalu tadi ngobrol kenal meditasi bagaimana gitu ya. Lalu saya tergelitik, Elman ini usianya berapa? Ada bisa tebak gak? Tebak-tebak berhadiah nih. 21, makasih. Siapa yang bilang 21? Nggak ada diri sendiri. Enggak. Makanya saya jangan-jangan masih hilang ini. Coba. Tebak. Ah, 25 hampir. 23 hampir. 30 hampir. 28 hampir. Ya nggak apa-apa. 27 itu umur Bro Johan. Hampir. 26, sebut aja 21, 22, 23, 24. 25. Boleh nggak kita sebut umurnya? Kak Elman? Boleh. Kak Elman usia berapa? Maret kemarin aku 37. Percaya nggak? Wah, saya pun kaget. Terus Ini nggak botox ya? nggak ada tarik-tarikan ya? Nggak ada tuh Ci. Nggak perlu narik-narik, nggak perlu botox. Murah, ikuti Vipassana aja katanya. Terus langsung saya diginiin, makanya ikuti Vipassana dong gitu katanya. Tapi emang gimana? Maksudnya 2015 awal kenal meditasi, awal kenal Bro Johan deh. Kalau sama Bro Johan kita di Pusdiklat BSD di Sikadama Santi Bumi. Di sana aku juga baru ya baru ke Vihara itu sekitar dari Agustus 2024. Akhirnya di November aku juga di Wisudi 2024. Terus sampai sekarang dari Agustus 2024 itu aku udah mulai meditasi yang Vipassana seperti itu. Kalau yang dari 2015 itu meditasi ketika lagi ada acara meditasi, ikut workshop meditasi di Bali, di Yoga Barn atau di Bali Usada, kayak gitu-gitu aku ikut. Tapi ya on and off, masih belum tahu kayak meditasi itu esensi dari meditasi itu apa. Dulu aku tinggal di Belanda kan, orang Belanda tuh kalau pamai ke Asia tuh pasti kayak, oh I wanna try meditation, Balinese meditation, yang kayak gitu-gitu. Ah tuh,
Orang bule nyariin kita, Ci. Singko, si Ci tiap minggu diajakin One Day Mindfulness, kagak daftar-daftar. Beneran itu serius? Iya benar. Jadi sebenarnya buat orang Western itu meditasi atau kayak melukat atau meditasi yang kayak dengan kayak ada meditasi dengan sitar lah, dengan lagu-lagu yang menenangkan gitu. Bagi mereka itu spiritual traveling, spiritual traveling buat mereka gitu. Karena negaranya di Eropa susah kan semuanya. Mereka nggak kurang spiritualnya gitu. Jadi susah untuk menemukan kayak meditasi-meditasi atau kayak mencari jalan spiritual gitu. Ketenangan jiwa itu sangat susah di sana gitu. Wah, fun fact nih, kita baru tahu. Ada peluang usaha juga rupanya ya. Iya. Spiritual traveling tuh tiba-tiba saya, boleh juga nih. Spiritual traveling, oh jadi Ya. karena dulu di Belanda, tapi tertariknya tuh gimana? Tertarik meditasi itu sebenarnya awalnya karena banyak pergolakan batin gitu. Pergolakan batin misalkan kayak aduh kenapa hal kayak gini aja ngebuat saya itu jadi kayak geram gitu. Kayak ngebuatnya jadi kayak nggak, misalkan sesuatu kita berekspektasi akan sesuatu tapi itu nggak terjadi. Itu bakalan kayak aduh kenapa sih, yang itu bakalan terbawa sampai mungkin sebulan 2 bulan. Nah aku tuh suka banget baca buku-buku filosofi dan salah satunya buku filosofi tentang meditasi ini gitu. Aku cobalah dan aku sama adikku juga kita juga suka baca buku-buku filosofi dan akhirnya kita coba itu meditasi-meditasi. Akhirnya aku mencari mulai tuh meditasi kan kalau di YouTube gitu banyak. Nah aku mulai meditasi berawal dari 5 menit. Terus akhirnya 10 menit. Terus akhirnya menemukan ya kayak aku ke wihara atau kayak ke tempat-tempat meditation center. Udah sekarang udah bisa tuh kayak sejam. Bahkan kalau kita ODM pun dari jam 9 sampai jam 5. Soalnya One Day Mindfulness ya. Ya, dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 walaupun kesemutan, sakit pinggang. Tapi tuh ada a glimpse of blissfulness yang glimpse of blissfulness. Ada sedikit kayak kebahagiaan. Sensasi gitu ya. Kebahagiaan sih sebenarnya. Kebahagiaan yang nggak harus aku bentuk, nggak harus aku lahirin gitu, nggak harus aku kondisikan di sana. Gitu. Jadi kayak ya udah jalan apa adanya aja karena meditasi ini aku bisa menjadi karena meditasi ini aku bisa menerima apa adanya gitu. Dengan adanya ketidak-happyan dunia ini, ketidakbahagiaan dunia ini aku jadi bisa ya udah ini apa adanya gitu. Di situ sih aku mulai pengen meditasi lagi gitu. Wah berat ya. Ini berat loh. Ini dalam loh. Apa adanya, menerima apa adanya. Betul. Dan aku juga dari kecil itu anaknya kayak apa ya, living in anxiety gitu. Hidup di dalam rasa cemas, takut. Masalah hal kecil aja. Masalah kayak belum gajian, aduh ini gue gak digaji ini. Pikirannya udah kemana-mana. Invoice gak cair-cair. Kan Aduh, bener. emang tuh. KPR mesti dibayar. Aduh, uang sekolah anak. Iya betul kan. Nah itu tuh ngebuat aku sebenarnya itu hal yang kecil yang mungkin bukan hal yang besar gitu, yang belum tentu terjadi di hidup kita gitu. Tapi itu udah ngebuat aku udah ketakutan, udah kehilangan akal sehat, udah kehilangan solusi yang harusnya mungkin dengan tenang solusi bisa kita capai gitu, bisa kita dapatkan. Tapi dengan adanya aku anxious itu tuh kayak badai di pikiran itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah stres aja bawaannya, udah frustrasi bawaannya. Jadi dengan adanya aku meditasi itu, rasa takut itu mungkin aku bukan menjadi orang yang jadi zen atau jadi kayak nggak takut sama rasa takut gitu atau nggak takut nggak dibayar nggak apa-apa gitu nggak, tapi mungkin lebih bisa. Itu jangan sampai loh. Jangan coy, amit-amit. Iya, jangan loh. Jangan sampai maksudnya gini. Jadi rasa takut itu tetap ada, tapi aku tidak dibudaki dengan rasa takut itu. Jadi kita bukan dikontrol dengan rasa takut itu dan itu pun berlaku untuk semuanya. Ketika kita ingin ekspektasi ya, nggak cuman rasa anxious ya, nggak cuma rasa cemas gitu. Tapi misalkan kayak kita rasa keinginan, pingin banget memiliki gitu. Misalkan kayak aus gitu, masih kita bisa tahan gitu. Atau kayak lagi pengen makan ini tapi
di Taman Anggrek ini nggak ada makanannya gitu. Ya udah bisa dikontrol gitu. Ya pokoknya saya nggak mau jadi budak dari perasaan-perasaan itu, keinginan-keinginan yang nggak bisa tercapai gitu. Nah di situ aku belajar gitu. Walaupun masih ada keinginan atau malah ada rasa cemas, tapi kita bisa memperhatikan itu dan oh ini cuma emosi aja, ini cuma perasaan aja gitu. Nggak harus makan yang itu kan, makan yang lain juga bisa, masih bisa hidup kan gitu. Benar. Tapi menarik ya, ini tertarik. Nanti Bro Johan juga boleh kasih komen ya. Maksudnya Ini guru besar aku deh kayaknya. Suhu nih, aku panggilnya suhu. suhu ya. Karena gini loh, beberapa umat Buddha terutama yang bermeditasi atau ke wihara itu punya mindset kalau ke wihara atau bermeditasi itu harus orang yang sudah suci. Kayak tadi Kak Elman bilang bukan berarti kita udah zen, justru karena kita merasa masih ada yang harus dibersihkan, itu kita membersihkan batin dengan bermeditasi. Pandangan Bro Johan gimana? Iya, saya pernah tanya juga ya, bahwa sebetulnya tujuan meditasi ini apa sih sebetulnya kan adalah supaya kita bebas dari penderitaan ya. Nah bebas dari penderitaan itu adalah bukan ketika orang sedang stres banget. Justru yang bisa bebas itu adalah orang yang sebenarnya nggak lagi stres. Paham ya? Jadi kalau kita lagi dalam keadaan depresi, itu malah sulit dikendalikan pikiran kita. Tapi justru meditasi ini bisa membawa kita pada munculnya kebijaksanaan justru ketika lagi tenang dan gak stres banget. Jadi justru orang yang sehat yang justru bisa betul-betul lebih cepat gitu ya. Jadi mumpung masih pada sehat nih, bener Itu gak? dia. Arahnya Maksudnya ke sana itu, kali ya. maksudnya itu memang. Mumpung masih pada sehat, stresnya nggak gimana-gimana banget. Tapi maksud saya tuh bukan berarti kita merasa diri kita tuh tidak zen, kita merasa diri kita tuh masih ada amarah. Bukan berarti itu menjadi pembenaran kita tidak bermeditasi, betul ya bro ya? Jadi gimana Kak Elman? Kalau menurut aku meditasi yang kita kayak tadi duduk, merem mata, terus nafas, itu sebuah latihan. Sebuah latihan aja. Meditasi yang benar tuh ketika kita buka mata, keluar dari beranjak dari tempat duduk kita, melewati semua kehidupan yang ada yang ini. Dengan happiness-nya, dengan sorrow-nya, dengan rasa dukanya, dengan rasa sukanya. Itulah meditasi sebenarnya menurut aku ya. Nah meditasi yang kita duduk itu cuma pelatihan aja. Gimana caranya, ya itu kayak kita lagi sekolah, nanti pas udah selesai sekolah kita menghadapi semua kehidupan yang ada ini gitu. Bawana nggak tuh namanya? Oh iya. Itu Baru namanya tahu bawana ya aku. betul ya Bro Johan? Iya, bawana. Jadi meditasi makanya bawana kan, pengembangan ya. Pengembangan hal-hal yang baik, yang buruknya ditekan atau bahkan dihilangkan. Wah dahsyat. Jadi kalau Anda masih merasa kurang zen, enggak lah saya mah belum bisa bermeditasi, enggak lah saya mah kayaknya masih gelisah. Cici yang di depan aja badan goyang-goyang ikut meditasi kok. Ya Ci ya, justru karena bermeditasi maka bergoyang-goyang kan begitu ya. Jangan gitu sih. Enggak begitu maksudnya adalah kita menemukan fenomena itu maksudnya benar gak sih? Fenomena itu muncul ketika kita bermeditasi dan arti itu tidak ada masalah kan. Itu adalah fenomena-fenomena yang memang justru seiring prosesnya memang perlu menemukan guru pembimbing. Benar lah Bro Johan? Menurut Betul, Bro Johan gimana? setuju. Kalau nggak ada pembimbingnya bingung juga. Mungkin nggak Kak Elman nggak ada guru besar gitu misalkan. Enggak lah. Aku pun juga belajar awalnya mencari-cari meditasi itu karena aku tuh dari keluarga yang non Buddhis, terus udah kayak gitu nggak ya mereka malah kayak orang tua aku bilang ngapain lu duduk sini lu lagi semedi gitu. Emang iya ibu Lah, gitu. emang semedi ya, bahasa sang sekretanya kan semedi sama dia. Sama dia, Ngapain bener. semedi kayak gitu, dapat apa? Pas ditanya gitu aku bilang nggak dapat apa-apa, tapi malah dengan semua yang nggak ada apa-apanya itu ngebuat aku jadi lebih mindful gitu, lebih keinginannya berkurang, keinginan yang banyak berkurang, yang muluk-muluk itu berkurang gitu. Jadi menurut aku ya meditasi itu oke banget untuk dilatih gitu buat siapapun itu sih menurut aku, buat dari segala umur, segala orang religious background, belief background yang berbeda-beda. Menurut aku tuh sangat oke banget sih kalau pamannya mau dilatih gitu. Karena batin basic kita. itu bukan sebuah ritual ya, itu sebuah latihan ya. Latihan ya. Ya dan bagus kenapa karena ngomong Kak Elman. Awet muda gak ada kerutan gak pakai tarikan Ci. Ya kan? Cukup bermeditasi, ikut one day magic. Adalah facial. Ya facial mah biasa dong, facial dong. Di sini juga ada facial, sama facial mah. Cuman kan tarik-tarik itu kan perlu ya. Enggak dong. Enggak ya? Jangan. Si Cici langsung, nanti boleh tuh minta nomor itu, tanya-tanya gimana tuh gitu ya. Jadi mungkin ada pesan-pesan untuk menutup dari Bro Johan dan juga Kak Elman buat teman-teman yang ada di sini. Dan juga buat, ini kan mungkin nanti diupload di YouTube nih sama YBA nih.
Iya, tadi kan nanyain ya, kira-kira yang harus meditasi siapa aja gitu ya. Saya mau ajak supaya kita ngecek gitu ya. Kita bisa atau enggak meditasi. Kalau misalnya ini enggak bisa, ya memang enggak bisa meditasi di kehidupan ini gitu ya. Oh gitu? Bisa dicek. Wah, boleh Caranya nih. gampang. Tangannya yang kiri di atas, Yang boleh kiri. diangkat tangan kirinya, boleh diletakkan di dada. Oke. Kemudian tangan kanannya diletakkan di bagian perut, agak naik dikit ya, di atas pusarnya. Nanti kita rasakan 3 kali nafas masuk dan keluar. Kalau bagian perut kita yang bergerak lebih dominan, itu artinya kita bisa meditasi. Kalau dadanya yang lebih dominan, coba lagi. Bukan berarti nggak meditasi ya. Coba lagi. Kita tes ya. 3 kali nafas masuk keluar, rasakan tangan mana yang bergerak lebih dominan. Ikuti instruksi saya. Rasakan yang rileks badannya, matanya dipejamkan. Sekarang rasakan nafas yang masuk lewat hidung, keluarkan perlahan-lahan lewat mulut. Rasakan sampai dengan 3 kali nafas masuk dan keluar, nyaman dan rileks. Sekarang rasakan wajahnya secara keseluruhan. Rahangnya dirilekskan. Bibirnya yang atas dan bawah saling bersentuhan dengan lembut. Giginya juga. Rasakan seperti sedang tersenyum secara kecil, nyaman dan ringan. Dan coba sekarang rasakan nafas yang masuk dan keluar lewat hidung. Sampai 3 kali dan rasakan tangan kanan atau tangan kiri yang terasa bergerak lebih dominan. Sekarang matanya boleh dibuka perlahan. Yang merasa tangan kanannya bergerak dominan siapa? Bro, kiri juga saya bergerak jantung kan. Duk, 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 gitu. Enggak Tapi ya? dia lebih dominan, yang Tapi kanan. nafas ya, gerakannya lebih signifikan Iya, ya. iya. Tangan kanan, tangan kanan. Yang kanan siapa tadi? Ah, itu harus meditasi. Yang tangan kiri tadi siapa? Yang dominan di dada? Nah, itu coba lagi. Saya mau tanya, Ci Julia yang gerak apa Ci? Cici tangan kanan kiri kagak bergerak soalnya. Tangan Kayaknya kanan enggak, tangan kiri enggak. Napas gak Ci? Coba cek deh. badannya yang bergerak. Iya. Oke, thank you. Itu dari saya sih. Jadi artinya kalau kita tangan kanannya yang bergerak lebih dominan, artinya kita bisa meditasi. Menarik nih. Sebelum ditutup jelasin dong. Kenapa begitu? Apa maksudnya? Apakah nafas perut atau gimana? Gini, jadi kalau kita dalam keseharian, itu kita banyak menggunakan pernapasan dada, yang itu adalah saraf simpatetik, saraf stres kita. Oke. Maka kebanyakan kita nafasnya pakai mulut. Kalau Oke. kita ngomong, kita lari, kita jalan. Tapi kalau dalam keadaan meditatif, supaya dia masuk dalam keadaan saraf parasimpatetik, saraf yang rileks, dia harus menggunakan nafas di hidung dan terkoneksi ke pernafasan diafragma dan perut. Makanya perut dan diafragmanya bergerak lebih dominan. Oh, oke. Makanya kalau tadi bergerak diafragmanya lebih dominan, artinya kita orang yang rileks sebetulnya. Oh, Tinggal santai. dilatih. Kita santai ya nggak Ci? Ini jam segini masih di TA. Santai aja. Ya, nggak usah pusing. Oke, thank you Bro Johan. Ada lagi tambahannya? Sudah cukup dari saya. Berarti, wah tuh Cici, boleh deh. Boleh dibantu nggak panitia mikrofon? Saya udah relax banget nih soalnya nih. Udah gak mau naik, gak mau turun ya. Udah relax. Udah Tadi nggak bergerak, sekarang perutnya yang bergerak ya? Iya tadi deg-degan, Oh. terus bergerak juga. Nah, panitia boleh nggak dibantu Lila atau siapa gitu? Teman-teman dari soundman, mikrofon. Teman-teman, teman-teman. Ini apa? Tanya ya? Mau Iya tanya? nanya, udah mau closing loh Ci padahal nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Kita lagi Waisak boleh. Sebelah sini. Kalau nggak Waisak nggak boleh ya? Boleh juga, masa nggak boleh nanya? Boleh. Iya Bu. Selamat malam, saya Lani. Bro Johan atau Ilmi, saya mau tanya. Kadang kan kita ada satu rasa lagi marah atau lagi pikiran, lagi gimana lah. Bagaimana caranya supaya kita bisa meditasi, ngatasinnya. Sorry Makasih. Bu, saya mau bikin konteks dan spesifik sedikit. Artinya ketika lagi marah mau meditasi gitu? Maksudnya mau kurangin rasa biar tenang atau biar apa, kan pikiran kita kalau lagi marah kan kacau. Oh artinya bagaimana kita
memberikan reaksi kita ketika pikiran kita lagi muncul Kacau, marahnya. marah, atau kacau. Sikap kita gimana? Kita bisa meditasi nggak gitu, Bro Johan? Nah, kayak yang jawab dua-duanya nih. Saya serahkan kepada mereka ya Bu ya. Ya, Saran saya bikin freeze moment sih, di freeze. Caranya gimana ketika lagi dalam kondisi yang gak nyaman itu, lagi marah, freeze moment itu artinya kita bisa tahan nafas 3-4 detik. 3-4 detik, kemudian nafasnya sudah seperti ada forcing gitu ya, menekan, kita ikuti nafasnya, masuk, keluar. Itu dia membuat nafasnya jadi lebih senada dengan kondisi batin kita saat itu. Jadi jangan diikuti, kadang-kadang kan ada yang ngomong ya, kalau marah harus dikeluarkan. Sebenarnya gak sehat juga. Jadi budak emosi, nanti lama-lama kayak gitu terus, jadi bad habit, kebiasaan yang buruk. Jadi kalau misalnya dalam kondisi marah itu lagi duduk, ya sudah, bikin freeze moment. Tahan sampai 4 atau 3-4 detik, nafasnya masuk dan keluar. Ya, nanti baru dia bernafas dengan rileks, dengan nyaman, marahnya sudah hilang, baru kita kembali ke keadaan normal. Jangan lama-lama, kalau 1 menit kayaknya meninggal nanti. iya apalagi di jalan kan, habis tabrak motor, terus kita napas dulu. Motornya udah, wah itu gitu, kita ribet tuh. Ci. Ya itu salah satunya. Iya kan? Thank you. Thank you Bro Terima Johan. kasih. Kak Elma. Lebih ada ya. Enggak, kalau aku misalkan ada rasa marah atau rasa cemas atau rasa benci gitu sama geram gitu ya sama orang. Yang perlu kita rasakan adalah aware sama rasa itu. Misalkan, misalkan ada yang ngatain jelek loh gitu. Enak aja loh. Iya, ya mungkin itu kita bisa langsung bereaksi kayak gitu. Abis itu mungkin kita bisa langsung kita amati rasanya. Oh sekarang saya lagi marah gara-gara barusan dikatain orang. Atau barusan ada orang yang membuat saya geram itu. Kita amati gitu, oh jadi saya ini marah, saya sedang marah. Abis itu mulai mengamati itu, mulai akhirnya tarik nafas. Habis itu keluarin, tarik nafas. Dan kalau bisa langsung aja coba meditasi. Meditasi bangsa. Kalau aku sih kayak duduk bentar 10 menit gitu. Nah di sana itu pun juga nanti kan di sana kita melatih, kita merasakan nafas kita gitu kan. Sensasi nafas kita gitu. Nah nanti di sana tuh akan hilang sendiri emosinya gitu. Di sana pun ketika aku pernah juga lagi gedek banget gitu. Terus udah gitu akhirnya aku coba meditasi 10 menit aja, 10-15 menit. Dan akhirnya hilang sendiri itu. Aku bisa menenangin diri juga dengan meditasi, nafas dan segala macam. Terus akhirnya aku mendapatkan kayak bukan pesan, kebijaksanaan gitu. Kayak apanya gitu, kebijaksanaan kalau ternyata emosi itu nggak selamanya di diri kita gitu. Jadi kayak ya udah. Jadi ketika kita bisa memperhatikan emosi kita nanti bakalan juga mikir nih. Kalau sering meditasi mikir, ya udah nggak lama-lama gitu. Ya anicca ya, jadi kayak gitu. Gila, keren gak tuh? 2015 mulai meditasi, anicca banyak keluar semua. Itu 2015 belum tahu begitu-begitu. Bahkan belum tahu 2015. Tapi ini menarik loh Kak Elman, terkait dengan yang ini ya. Dulu saya pernah dengar salah satu Bante, saya gak akan sebut namanya gitu ya, guru meditasi. Wedana tuh pemalu katanya. Kalau Wedana itu pemalu. Perasaan tuh pemalu. Kalau diliatin lama-lama dia akan ngumpet lagi. Kalau diliatin, kan mirip sama kayak Elman tadi Benar. ya. Kayak film Inside Out, film kartun, nah itu tuh kayak gitu sebenarnya. Nonton gak Bu? Oh enggak, menonton Bu. Yang pertama aja, yang pertama. Yang pertama aja. Bagus, filmnya bagus. Iya, film kartun, film Disney ya. Itu mirip kayak gitu. Itu Anicca, Anata di situ semua tuh ya. Ya kan, tuh menarik tuh. Baiklah. Terjawab ya Bu ya. Nanti kalau mau nanya lagi follow Instagramnya aja Bu. DM, dibalas gak kalau DM? Tergantung mood ya. Oh tergantung mood. Enggak bercanda dibalas pasti. Ya, pastikan sebelum DM Ibu tanya dia, Bro Johan, kalau nafas yang gerak perut apa dada? Nah kalau dijawab perut boleh lanjut Bu. Kalau lagi jawab dada mungkin tidak bisa lanjut. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke KL? Jadi banyak nih, boleh deh. Closing jam 9 kayaknya gitu. Masih aman, jam 7. Yang mundur aja ntar gak lama gak apa-apa. Malam, kenalin nama aku Shirlyn, aku pengen nanya, jadi aku dengar beberapa kayak jenis meditasi gitu. Jadi ada meditasi yang kayak mikirin objek, jadi sambil meditasi ngebayangin objek. Terus ada meditasi yang fokus ke pernapasan kan, kayak yang tadi. Terus habis itu ada meditasi yang pakai musik dan ada yang kayak cuman in silence kayak gitu. Jadi aku mau nanya, sebenarnya kalau meditasi ini ada yang baik dan benar atau sebenarnya kayak tergantung what suits you best gitu.
Jadi aku cuma mau nanya itu sih. Jadi kayak which one is like, Objeknya ya berarti ya. objeknya waktu itu aku pernah sempet dengar kayak bahkan ada yang ngebayangin kayak mayat kayak gitu. Jadi biar lebih nggak melekat kok nggak salah. Ada nggak di situ ngebayangin saya, Shirley? Nggak, kalau ada boleh dicek lagi bukunya gitu maksud saya. Tapi kuncinya objeknya ya, objek meditasinya. Menarik, ini mungkin Bro Johan kali ya. Ada sih, bayangin Ko Suryadi seperti mayat maksudnya. Jangan dong bro. Iya, jadi di kita dari akar semua meditasi itu ada dua. Satu itu untuk ketenangan, satu itu untuk menumbuhkan kita punya wisdom atau kebijaksanaan. Dari semua yang disebutkan tadi, kalau objeknya semua berkaitan dengan panca indera, telinga dengan suara, kayak tadi ada instrumen, kemudian mata dengan objek apapun, kemudian hidung kita nih terasa dengan nafas masuk keluar, itu semua masuknya ke level meditasi untuk cari ketenangan. Nah, ditanya apakah ada yang baik dan benar, di tahap awal itu nggak usah dipikirkan. Di tahap awal apa yang paling cocok. Nanti kalau sudah berkembang, baru pilih yang baik dan benar itu ada. Ya, yang baik dan benar apa? Yang mengarahkan kita untuk mengembangkan ketenangan, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Karena ada meditasi tertentu, dia cuma fokus ke ketenangan doang. Nah, itu tidak bisa dibilang baik sepenuhnya. Yang baik dan benar itu nanti belakangan. Yaitu adalah untuk kita bisa mengembangkan wisdom atau kebijaksanaan kita. Dan itu wajib kalau kita sebagai seorang praktisi atau seorang Buddhis. Arahnya ke sana. Begitu ya. Terima Jadi kasih. apapun objeknya dijalanin dulu aja, Shirley. Termasuk ngeliatin muka saya. Selama itu objek ya. Enggak bercanda Bro Johan udah, ini apa sih moderatornya gitu ya. Saya juga mau soalnya diliatin. Oh gitu. Enggak, karena juga ada kalau latihan itu kan ada keluarga saya pernah ikut ini. Pak Baja Bante, Pak Baja yang 2 minggu jadi biku. Itu objeknya ini, apa sih kayak kuku Oh, iya. untuk mengurangi hawa nafsu begitu loh Silin. Itu juga nanti masuknya ke visualisasi. Jadi dia lihat kuku ini, ya kuku seperti ini. Nanti dia visualisasikan, oh kuku ini menjijikan. Ujung-ujungnya untuk ketenangan juga. Nah itu, jadi objeknya nggak masalah ya, tapi berikutnya nanti yang selanjutnya. Yang penting mulai dulu deh. Asal jangan Ko Suryadi objeknya. Jangan, nggak usah. Saya udah nikah tuh, saya pakai cincin tuh. jangan. Tapi terjawab ya Silin ya. Nanti kalau mau tahu tanya-tanya DM. Ini saya testing lagi nih ya. Kita jam 7 akan ada talk show berikutnya nih. Sebelum nanti ini ada yang mau nanya lagi nggak? Satu lagi deh. Nah tuh, ibu yang di tengah tuh. Selamat malam. Saya biasanya panggil sama Nera nih. Ketemu Ko Johan di sini. Saya biasanya ikut yang jam 9 Ko Johan. Ya, pertanyaan saya, kalau tadi kan ada ketenangan, terus satunya lagi tadi kebijaksanaan. Bagaimana dengan kesadaran itu sendiri? Gimana tuh? Jadi maksudnya, saya pernah menanyakan hal yang sama juga. Jadi tujuan meditasi itu juga untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan awareness. Nah, tapi ketika saya dijelaskan itu, saya masih agak bingung dengan meningkatkan sati. Jadi kesadaran yang untuk melihat gerakan kita secara sadar. Bisa menangkap nggak ya? Berat juga ini ya. Bro Johan Iya, nangkep gak pertanyaannya? Jadi satinya itu apakah kita mengikuti meditasi ini, apakah hanya untuk ketenangan atau kebijaksanaan? Karena menurut saya untuk meningkatkan siapa diri kita itu, kesadaran itu sendiri, sati, itu bagaimana penjelasannya? Karena sepertinya akan ada kesadaran yang lebih mendalam untuk menyadari apa yang kita lakukan. Ini Itu. Cici siapa namanya Ci? Susanti, sorry. Ci Susanti. Iya. Dulu atlet bulu tangkis Ci? Sayangnya enggak. Oh bukan ya, bukan ya. Nah, lalu pertanyaan kedua, sorry, yang kedua ini saya juga pengen tahu, kan kebetulan di sini banyak praktisi meditasi. Nah, saya pengen tanya, apakah pernah merasakan sensasi di mana ketika kita di kumpulan banyak orang, itu kita seperti drain energinya. Sangat drain gitu loh. Dan kalau saya tanya beberapa orang, itu karena
kita jadi menjadi terlalu sensitif. Jadi energi orang yang ada di sekeliling kita itu jadi terserap atau kita juga energinya habis. Karena kita ada di lingkungan banyak orang yang energinya tuh campur-campur. Nah, saya ingin tahu juga apakah pernah merasakan sensasi seperti itu dan bagaimana cara mengatasinya. Karena Oke. sampai sekarang pun saya masih, jadi kalau saya ada di banyak orang, bahkan ikut ODM pun, itu saya pulangnya bisa sangat drain sekali gitu loh, bener-bener lemes gitu. Nah, saya pengen tahu apakah ada sensasi seperti itu dan kalau iya bagaimana cara mengatasinya. Terima Ya kasih itu Ci. sih, terima kasih banyak. Sebentar Mega jangan kemana-mana. Bro Johan pertanyaan pertama sudah nangkep gak? Itu kayak jauh sampai ke Anata kayaknya ya. Esensi pertanyaan nangkep Bro Johan. Kalau Oke, nggak kita oke. akan elaborate lebih jauh lagi. Sudah cukup. oke. Cukup ya. Pertanyaan kedua juga kayaknya nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu panjang. Oke, thank you Ci Susanti ya. Kita dengarkan dari Ko Johan dan juga. Permisi ya, saya jawab ya. Panjang juga nggak apa-apa. Enggak, kayaknya enggak panjang lah. Ini Kayaknya yang pertama, tadi kita kan saya 10 menit lagi kelar ini soalnya 10 harus menit ini. ya. Oke, saya jawab 2 menit lah. Iya, iya. Oke, tadi kan saya bilang ada meditasi itu ada ketenangan dan juga ada kebijaksanaan. Itu dua-duanya tuh adalah tujuan kita. Tujuan kita. Yang ketenangan itu adalah tujuan sementara dan dijadikan landasan untuk kita praktek kebijaksanaan nantinya. Oke? Jadi itu tujuan kita. Alatnya itu adalah pakai kesadaran tadi, mindfulness. Sehingga di setiap momen, setiap waktu kita punya mindfulness. Makanya di setiap waktu kita bisa punya pertimbangan. Sekarang yang dominan apa nih? Ketenangan saya atau kebijaksanaan saya? Ada orang-orang tertentu dia bijaksana tapi nggak tenang. Maka dia harus latihan ketenangan. Ada orang tertentu dia tenang banget tapi kurang bijaksana. Dia harus latihan untuk lebih wise. Nah yang bisa menimbang-nimbang itu mindfulness atau awareness. Kesadaran. Ini saya penasaran nih, saya tanya lebih jauh. Ini kayak konsep pancabala bukan sih bro? Seimbang. Jadi dia yang menyeimbangkan. Sehingga kalau kita aware setiap saat, kita tahu apa yang kurang dari diri kita dan apa yang lebih dari diri kita. Jadi dia seperti penyeimbang. Mindfulness itu. Makanya ada di salah satu sumber menyebutkan mindfulness itu harus hadir di setiap waktu, setiap saat. Karena dia adalah sebagai penyeimbang batin yang lemah dan juga batin yang kuat. Nah cuman tadi kan Ci Susanti itu kan bertanya, adakah kesadaran yang memperhatikan kesadaran itu sendiri kan? Jadi kayak ibarat kata tuh udah CCTV nih, ada lagi yang ngeliatin CCTV-nya gitu loh bro. Oh iya itu ikut kelas saya sih nanti, filsafat. Tuh Ci, Filsafat Buddhis, Kapan itu, SKS. kapan itu? Itu 2 SKS. 2 SKS Ci, 2 SKS rata-rata 1 jam setengah ada tuh. Cukup lah ya 1 jam setengah ya. Cukup. Ini berat soalnya, ini udah setengah anata ini Ci. Itu sati ya, Ko Sati. Johan. Dia mindfulness, makanya kita segmennya ambilnya mindfulness ya. Ah, ah. Karena dia harus hadir setiap waktu, setiap saat. Sama seperti Ko Elman bilang tadi, kalau kita meditasi itu bukan hanya duduk, tapi begitu bangkit, itulah yang harus dimunculkan awareness-nya. Satinya, mindfulness-nya. Oke. Gimana Ci, aman Ci pertanyaan pertama? Ya nanti saya ikut yang. Ikut ya, berarti ikut ya Ci ya, cari-cari ya Ci ya kelas Abhidhamma. Aduh Abhidhamma terlalu tinggi. Kagak ikut yang kelas, aduh saya mau sebut nanti ini lagi ya. Ada Ci, cari-cari. Pak Selamat Rojali gitu, lihat-lihat Ci, bener Ci. Boleh Ci, boleh. Itu gak terlalu berat kok, itu gak terlalu berat. Mudah dicerna gitu ya. Kak Elman ada tanggapan mungkin untuk pertanyaan pertama dulu deh. Tadi apa pertanyaan aku agak dalam ya? Dalam saya juga gak ngerti sebenarnya. Sati itu maksudnya kayak mindfulness kan ya, kayak fokus gitu ya. Iya benar sih, fokus itu emang kita harus adakan, kita harus aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan apa ya? Biasanya dengan meditasi. Aku mau jawab tadi yang drain energinya Oh, yang ke kedua drain langsung atau ya, enggak boleh. ya gitu. Aku tuh juga, aku sebenarnya orangnya ambivert Ci. Jadi kayak pas lagi gini senang banget, kayak leader of the party gitu Iya, ya. iya, Kan iya, kita kan iya. MC juga Sama, ya kan sama. sama. Jadi bisa tuh nanti pas udah sampai rumah itu aku nggak bisa tuh ketemu siapa-siapa, udah aku pokoknya recharge diri aku. Meditasi kayak dengerin musik atau apalah gitu atau ya mungkin kayak mandi atau apapun lah ya itu. Nah aku harus nge-recharge lagi gitu. Itu sering terjadi juga misalkan kayak aku ODM terus udah gitu pulang itu kayak ini banget gitu, capek banget gitu, lelah banget gitu. Tapi kalau menurut aku di sana kan ya balik lagi ada kebijaksanaannya di sana. Ya hidup ini memang seperti itu gitu loh. Jadi kita dan mungkin diri kita, mungkin Cici orangnya introvert gitu ya. Jadi setelah bertemu banyak orang pun juga jadinya drain gitu energinya. Jadi mesti tahu juga nih, oh saya tahu nih ketika saya bertemu dengan orang banyak, energi saya akan terdrain
Jadi mungkin bisa tahu batasan. Oh mungkin saya nggak mau hari ini nggak mau terlalu banyak bertemu dengan semua orang gitu. Adanya nanti energi saya drain dan akhirnya satinya hilang kayak gitu. Sebenarnya nggak begitu sih. Jadi Oh. maksudnya tuh dulu-dulu saya kalau ikut ODM itu nggak kenapa-napa. Cuma terakhir-terakhir belakangan ini drain sekali gitu. Dan ini nggak cuma pas ikut ODM gitu. Jadi saya juga agak ragu-ragu mau ikut ODM nih, takutnya tuh energinya bener-bener drain. Jadi bener-bener lemes, sampai di rumah itu lemes gitu. Saya mesti diem dulu sebentar atau kadang-kadang saya mandi air garam. Supaya bisa. Cici ikut ODM apa ikut habis sih Ci? Sampai mandi air garam. Ada kembang juga, kembang 7 rupa. Tapi Karena mungkin itu benar-benar sangat lemes Buat sekali. untuk netralisir gitu, ya. Untuk netralisir gitu loh. Dan itu juga sama kejadiannya kalau saya ke rumah duka. Terus habis itu kalau saya ke tempat yang ke rumah Gak enak ya. sakit. Itu lebih cepat lagi gitu loh. Tapi itu saya memang udah terasa udah lama. Nah makanya saya kaget kok kenapa tiba-tiba belakangan ini ikut ODM yang ratusan orang itu tuh sangat berapa kali saya perhatikan tadinya saya pikir saya cuma capek aja gitu. Tapi berapa kali saya perhatikan loh kok kayaknya habis bener-bener habis gitu. Ya udah. Gitu sih. Kita coba tanya. Tapi saya juga kalau ke rumah sakit iya Ci. Ke rumah sakit, ke rumah duka saya juga merasa lelah. Apa? Iya. Kayak emang dragging kan, kayak berasa berat gitu kan. Berat, Lemas kayak. aku juga sempat baca human design ya. Aku sempat baca kayak ada human design gitu novel gitu. Emang ada orang yang seperti itu yang yang apa namanya energinya cepet terdrain dan itu tuh mungkin yang tadinya biasa aja terus akhirnya dengan seiring waktu atau umur atau mungkin hidupnya makin berat gitu. Itu bisa bisa terjadi juga sih yang kayak gitu. Menggambarkan hidup kita ya Ci kayaknya Berat, Kak Alman. Tapi kita coba dengar, Bro Johan gimana? Ada tanggapan gak yang ini? Iya. Meditasi ini kan memang dia yang diasah itu kan mindfulness ya. Itu akan sangat pasti orang itu akan menjadi sangat sensitif. Sensitifnya ini bisa ke arah yang positif dan bisa ke arah yang negatif. Kalau sensitif ke arah yang negatif, dia bisa menjadi overthinking. Melihat orang duduk aja, itu bisa salah. Apalagi di ruangan yang banyak orang seperti ini, itu kita bisa lihat orang yang jalan aja itu bisa salah. Dan itu membuat kita tuh jadi overthinking, dan itu membuat energi kita habis. Makanya daripada overthinking tentang itu semua, makanya kita harus hati-hati. Begitu kita meditasi, kita harus tahu, sensitivitas itu sedang kita bangun. Dan kita harus hati-hati menggunakan ketajaman sensitivitas kita. Makanya saya kasih tipsnya aja. Nanti kalau di luar, di publik lagi nggak ada interaksi dengan siapapun, tutup aja mulutnya, giginya dirilekskan, kemudian seperti sedang tersenyum tapi ringan. Dia otomatis lidahnya beristirahat, dan otomatis kita selalu dalam keadaan state parasimpatetik. Dan itu membuat kita rileks. Jadi kapanpun kita tegang, rahang kita kencang, wajah kita nggak nyaman, rilekskan aja. Nanti energi kita nggak terkuras dengan kita banyak berpikir. Karena saya yakin dengan kita punya ketajaman dari konsentrasi, perhatian penuh, Ko Suryadi dulu gini aja bisa saya bilang salah loh. Iya, maaf Bro. Saya nggak ada niat loh, beneran deh. Oh gitu ya? Tapi Ini itu fun adalah- fact saya juga baru tahu. Iya, dan itu memang karena orang memperhatikan nafas ketika latihan kan begitu ini kan, fokus kan. Jadi begitu dia keluar, apapun yang dia perhatikan sangat detail, itu bisa dilihat celahnya. Makanya hati-hati dengan meditasi. Kalau enggak dia benar-benar sensitivitasnya diarahkan dengan benar, dia bisa membawa kita pada tadi drains energinya jadi habis. Overthinking tadi. Oke, ini Aku juga ngerasa kalau meditasi itu sebenarnya aku jadi lebih sensitif. Tapi karena mungkin ya itu ada banyak di situ ya kebijaksanaannya itu. Jadi aku bisa pakai, jadi aku bisa nimbang-nimbangin gitu kapan harus ini diaplikasikan. Aku lagi ada syuting film buat nanti bulan Agustus. Itu ceritanya tentang judulnya ceritanya tentang sambungannya ipar adalah maut. Ceritanya perselingkuhan dan di sana aku jadi supporting act yang harus nangis dan harus nangis beneran. Mas Hanung Bramantio, direkturnya. Jadi kayak Mas Hanung bilang kamu harus nangis beneran. Kayak dan aku tuh orangnya dulu sebelum meditasi itu aku orangnya sangat agak-agak empati ya. Jadi ngeliat orang gitu aja nangis. Gitu aja gitu. Dengan ada meditasi sekarang aku lebih sensitif. Nah, di sana kan aku harus mencoba untuk mengeluarkan emosi aku kan. Ketika disuruh Mas Hanung untuk bisa nangis, aku tuh nggak bisa nangis orangnya. Susah banget nangis.
dengan adanya meditasi aku menjadi orang yang lebih sensitif. Tapi karena mungkin aku ada dapet panyanya itu, kebijaksanaannya itu. Jadi aku bisa menjadi orang yang bisa kapan ini harus diaplikasikan. Emosi yang mana nih harus aku bisa aplikasikan. Buat saat ini tiba-tiba disuruh orang gak ada angin, gak ada hujan. Mas Hanung Bramantyo bilang nangis kamu. Bentar mas, bentar ya saya butuh dulu waktu. Kok saya tampar? Iya, sebutu. Akhirnya bisa keluar air mata itu. Tapi habis itu takutnya kebawa emosi juga. Dan aku gak mau dibudaki dengan Iya. emosi kan. Balik lagi meditasi lagi gitu. Netralisir lagi. Netralisir lagi, kayak gitu sih. Oke, menarik. Tapi kalau saran saya Ci, mungkin boleh dicari gurunya ya. Kalian mitanya Ci. Karena meditasi memang perlu guru ya bro ya. Maksudnya ketika hal-hal ini terjadi kan, gini Ci, festival kan setahun sekali Ci. Cici ODM capek. Jadi saran saya pribadi, Cici cari guru juga gitu Ci. Udah sih, saya udah cari beberapa guru. Ya, jadi bisa private coaching kan gitu ya bro ya. Jadi lebih enak, maksudnya ngobrol sama langsung ke Bro Johan, jadi bisa langsung direct gitu Ci. Oke? Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, saya rasa pertanyaan cukup ya. Nanti kita bikin workshop berikutnya, kita kasih input deh, dilaman dikit nih, seru banget nih. Ini harusnya jam 6:30 tau gak Ci? Jam 7 nih. Oke, mungkin dari Bro Johan tadi sudah pesan penutup dari Kak Elman. Ya menurut aku meditasi atau mindfulness, melatih mindfulness ini sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Aku selalu bilang kita ini manusia urban, apalagi kita tinggal di Jakarta dengan hiruk pikuknya, dengan stress level yang sangat tinggi sekali. Menurut aku melatih fokus, melatih meditasi atau mindfulness itu sangat penting. Jadi boleh, kalaupun nggak mungkin kan bisa sejam langsung, mulai aja dari 5 menit, 10 menit. Kalau mamanya masih malu-malu untuk datang ke guru meditation center atau ke wihara, ke ODM atau segala macam, bisa ada sekarang ada YouTube, bisa Google, itu gampang banget bisa dicari. Jadi mencoba meditasi aja gitu untuk ketenangan jiwa, untuk ketenangan batin sih gitu. Kenalan dulu aja lah ya. Ya betul. Oke, thank you. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bro Johan dan juga Kak Elman nih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Kak Elman, Bro Johan, terima kasih, senang bisa ngobrol-ngobrol di sini. Sebentar saya cek. Ini ada apresiasi lagi, sertifikat dari panitia. Untuk Bro Johan dan juga Kak Elman. Buat siapa dulu nih? Ke depan kali ya, biar kelihatan. Ulang, ya. Fotografer nasionalnya belum masuk soalnya. Sekali lagi. Terima kasih Bro Johan. Berikutnya Kak Elman boleh, Kak Elman. Cie. Jadi besok-besok Kak Elman kalau mau nangis gampang nih. Meditasi. Foto berempat. Apa tuh? Sertifikatnya diangkat. Oh ya. Saya kan pakai cue card. Enggak apa-apa ya, begini aja ya. Iya. Apa diapain Kukong? Dilipat. Oh gitu, ya. Oke, terima kasih. Boleh kita berikan apresiasi lagi. Thank you Kak Elman, thank you Bro Johan, sukses selalu. Bro Johan sukses selalu, sampai ketemu lagi.